Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan untuk latihan soal UTBK SBMPTN untuk subtes penalaran umum untuk bagian yang kedua, untuk part yang kedua. Di part yang kedua ini nanti cenderung ke konsep figural ya, gambar ya, yang nanti tentang angka di dalam sebuah gambar. Oke. Sekali lagi bagi yang baru gabung di channel saya ini, jika tidak ingin ketinggalan informasi terkait soal-soal nanti yang akan saya buat, silahkan subscribe video ini ya. Jika memang bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan jika memang ada yang salah atau perlu dikoreksi, silahkan komen di bawah. Oke, kita akan mulai saja di video yang bagian yang kedua ini. Oke, ini soal yang pertama. Ini soal pernah keluar di 2019 ya. Di next video nanti kita akan kupas yang di 2020 ya. Kita mulai dari 2019. Oke. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Oke, dalam menyelesaikan soal seperti ini, biasanya memang kita harus menggunakan konsep metode trial and error. Kita coba-coba ya, jadi bilangan-bilangan yang ada di luar segitiga ini bisa dikali, dibagi, dijumlahkan atau dikurang ya. Kemudian nanti kalau sudah ketemu polanya, baru kita terapkan di pola yang segitiga sebelah kanan. Kalau ternyata kok tidak ada jawabannya, mungkin ada pola yang lain, ya kan gitu ya. Oke, soal ini misalkan ini ada 2 ya, ini ada 2, ini ada 5, di sini ada 30. Apa hubungannya sehingga bisa dapat angka 10? Misal ini 2 sama 5 kita kalikan 10. Ini 30 bagi 10 3 enggak mungkin kan gitu. Bisa saja ini 30 nanti dikali 5 atau dibagi 5 misalkan. 30 dibagi 5 6 ditambah 2 dan lain sebagainya. Kan gitu ya, jadi trial and error. Oke. Tapi mungkin kita bisa lebih menghemat waktu dengan cara lebih cepat menganalisa dan cerdik kan gitu. Karena di sini 10 misalkan, maka bisa saja yang kita mainkan pertama adalah yang 30 dan ini akan menjadi lebih kecil karena jawabannya adalah 10. Oke, misalkan 30 kita bagi 2. Misal ini 30 kita bagi 2, ini adalah 15. 15 kalau kita kurangi 5 atau kita bagi 5 kan bisa. Kalau kita bagi 5 berarti 3, kalau kita kurangi 5 adalah 10. Oke, bisa saja itu ya. Kita sudah dapatkan pola, kita terapkan di yang kanan. Ada enggak? Kalau ada berarti polanya memang itu ya. Jadi 30 dibagi 2 dikurangi 5 ya. 30 nanti dibagi 2. Oke, ini kan sama dengan 15. Berarti dikurangi 5 nanti sama dengan 10. Coba kita cek yang kanan. Bisa enggak? 45 misalkan dibagi 3, ini sama dengan 15. Kemudian 15 kurangi 9. Berapa 15 kurangi 9? Jawabannya adalah 6. Ternyata ada di option yang A. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini saya berikan 4 soal latihan. Silahkan dikerjakan. Ya. Ini ada 2. Yang ini ada 2. Oke. Sebelum saya bahas, kalau mau dicoba dikerjakan, di stop dulu videonya, ambil pulpennya, ambil kertasnya, silakan dicoret-coret di situ ya. Nanti hasilnya kita cocokkan dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, ini pembahasannya yang pertama ya. Nilai 6 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan. Oke, 6. Ya, di sini 6 ya, ini 6. Di sini ada 4, ini ada 2, ini ada 8. Oke, mungkin bisa diotak-atik. Ya. Apakah 4 tambah 2, misalkan 6, ini 8 dikurangi 2 kan gitu ya, bisa saja. Oke, karena di sini 6, bisa saja kita mainkannya dari yang paling besar, ya, dari 8. Misal, 8 kita kurangi 4, ini 4. 4 ditambah 2, kan bisa saja ya. Oke, 8 misal ini ya, 8 kurangi 4, ini kan 4 ya. Kalau 4-nya ini ditambah 2, ini kan jadinya 6. Coba kita cek di sebelah kanan ya, 20 kurangi 15, berapa ini? 5 ya, 5 ditambah 5, 10. Oh, ternyata sudah ada, jawabannya adalah 10 gitu ya. Jadi 20 kurang 15, ini 20 kurang 15, ini ditambah 5. 20 kurang 15, 5 ditambah 5 adalah, jawabannya adalah 10. Oke, jawabannya adalah 10.
Oke, lanjut soal berikutnya. Nilai 4 dalam segitiga P. Nilai 4 ini ada 1, ini ada 3, ini ada 2. Oke, bisa kita mulai dari sini. Ini karena 4 bisa saja 2 boleh, 2 kali 1 2 misalkan, tambah 3 tidak mungkin, 2 kali 3 6, 6 kurangi 1 tidak mungkin ya. Kita mulainya dari sini. Coba kalau ini kita kurangi ya. 3 kurangi 1 sama dengan 2, terus ditambahkan dengan 2 ini. Maka jadinya adalah 4. Coba kita cek yang sebelah kanan. Apakah benar? 8 kurangi 6 ini adalah 2. 2 kemudian ditambahkan 5. Hasilnya adalah 7. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa ya. Benar. Lanjut. Ini yang ketiga. Nilai 7 dalam segitiga P. Oke, nilai 7 ini ada 3, ada 2, ada 17 ya. Biasanya kalau ini nilainya kecil kita mulai dari yang paling besar biasanya ya kan gitu. Oke, coba kita mulai dari yang 17. Misalkan 17 ini kalau kita bagi 3 enggak bisa ya. Kita kurangi misalkan 17 kita kurangi 3. 17 kita kurangi 3, ini ada 14. Di sini ada 2, di sini ada 7. Bagaimana biar jadi 7? Bagaimana kalau kita bagi 2? Hasilnya 7. Kita cek yang sebelah kanan. 8 kita kurangi 2. 8 kurangi 2 itu kan 6 ya. Nah, tadi di sini dibagi ke sana dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya di sini adalah 3. Oke, mantap ya. Saya kira kalian juga sudah bisa ini ya, lebih mudah. Ini yang terakhir. Oke, nilai 21. Ini ada 21, ini ada 2, ini ada 5, ini ada 3. Oke, kita juga bisa mainkan dari 21 boleh, atau dari yang lain juga boleh. Dari 2 boleh, dari 3, dari 5 juga boleh ya. Karena memang trik yang paling cepat itu memang angkanya kan berubah-ubah ya, tidak ada ini. Oke, coba gini. Coba kalau saya jumlah atau misalkan 3 kali 5 misal ya. 3 kali 5, 15 sama 2 enggak bisa. Misal 3 kali 2 atau 3 tambah 2, 5. 5 enggak bisa juga. Kan gitu ya. Coba kalau ini 5 misalkan ini 5 ditambah 2, 7. 7, oh ini ada 3 ya. Di sini 21. Berarti ini adalah 5 kali 2, ini ada 10. 5 tambah 2 ini ada 7 ya. 7 dikalikan 3, 7 kali 3 sama dengan 21. Coba yang kanan 10 ditambah 2 ini 12. 12 kalikan 2 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu 5 soal ya tadi dengan 4 soal latihan. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah bisa dilatih lagi dengan mencari soal-soal yang lain. Oke, nanti di next video saya akan coba berikan soal-soal yang model lain. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tanda notifikasinya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini model yang kedua, yaitu yang segi 4 ya. Jadi ada 4 bilangan yang terlibat untuk mencari nilai yang ada di tengah ini. Oke, nilai 23 dari segi 4 ini. Oke, sama seperti tadi. Jadi bisa kita jumlah, kita kali, kita bagi ya, kita kurangi misalkan. Misal dijumlah semuanya 4, 5, 9, 12 tidak mungkin. Kita kali semuanya besar lagi misalkan, berarti ini mungkin ada hubungannya antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. Bisa yang 3 dijumlah kemudian dikurangi yang 1 atau dibagi yang 1 atau ditambah yang 1 kan gitu ya. Jadi memang harus pakai trial and error. Oke, kita cek. Ini misalkan tadi kalau saya silang sini tidak sesuai, misalkan ini ya, yang 7 sama 5 ini saya kalikan. Ini 7 kali 5 misalkan 35. Yang kanan kiri ini 43 ini misalkan 4 kali 3 adalah 12. Ini 23, ada hubungannya ini. Kalau kita kurangi berarti 23. Oh, ternyata polanya sudah dapat ya. Jadi atas sama bawah dikalikan, dikurangi dengan yang kanan sama kiri. Nah, berarti yang sebelah kanan ini bisa kita buat dengan konsep yang sama. 8 kali 5 kurangi 4 kali 6. Ini 40 kurangi 24. Jadi jawabannya adalah 16. Oke ya, sudah ketemu jawabannya yang B. Ya, jadi memang harus latihan terus ini ya. Oke, ini ada 4 soal latihan yang mau dicoba, silahkan ambil alat tulisnya ya, ditulis atau di stop dulu videonya, dikerjakan. Ini yang 2, ini yang 2. Jadi ada 4. Saya buatkan soal latihan 4.
ya, nanti baru dicocokkan hasilnya. Ini tadi 2 yang pertama, ini 2 yang kedua. Oke, ini pembahasannya ya. Nilai 10 dalam segitiga A. Ini nilai 10. Oke, coba kita otak dan kita atik pelan-pelan ya. Ada 7, 5, 8, 2 ya. Misal ini kalau dikali 35 ini 10. Misalkan kalau saya tambah ini. Kalau saya tambah ini 5 tambah 7 12, misalkan 12 ini 82 itu bisa selisihnya 6 bisa kalau dibagi 4. Ya. Kan ini 12 ya. Ini 12, 5 ditambah 7 itu. Kemudian 12 ini 8 misalkan ke sini ini misal ya. Misalkan 8-nya dibagi 2, misalkan 8 dibagi 2. Misalkan 12 ini 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Ada enggak 12 ke 4 ini hubungannya? Oh, kayaknya enggak ada. Oke ya, enggak ada. Jadi mungkin polanya kan lain. Ya gitu bisa dicoba lagi. Dicoba cara yang lain. Oke, bisa saja gini. Ini 5 7 8. Misal kita tambah 5 tambah 7 berapa ini? 12. 12 tambah 8 20. 20 ada 2, di sini 10. Bisa saja 20 dibagi 2 ya. Coba ini 5 tambah 7 tambah 8 dibagi 2. Berarti ini ada 20 bagi 2 sama dengan 10. Kita cek yang sebelah kanan. Bisa enggak ini? 12 tambah 3 tambah 10 ya. Dibagi 5. Ini 12 tambah 3 10. Ini ada 25. Dibagi dengan 5. Jawabannya adalah oh ternyata ada ya. Ini adalah isinya yang B. Oke. Berikutnya. Nilai 14 dari segitiga ini ya, segi 4 ini ada 6 4 5 2. Oke. Ini coba kalau kita seperti tadi, kalau tadi 5 4 20 6 2 enggak mungkin. Kalau coba ini ini coba kita kali saja. Kita kali 6 kali 4 berapa ini? 24. Kalau yang ini 10 ya. 5 kali 2 adalah 10. Oh, ada hubungannya ini. 24 kurangi 10 14. Di sini 14. Coba kita cek. Bisa enggak diterapkan di sebelah kanan? 7 kali 5. Ini ada 35. Kemudian 6 kali 3 ada 24. Ada 18. Berarti 35 kurangi 18. Jadi jawabannya ada 17. Oh, di sini ada. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi kalau ternyata polanya dapat yang kiri tapi diterapkan ke yang kanan tidak ada isinya, berarti mungkin ada pola yang lain yang harus kita coba. Oke, lanjut soal berikutnya. 8 nilai 8 sekarang. Ini ada 3 2 8 sama 6. Ya. 3 2 8 sama 6. Oke. Mungkin bisa kita kalau tadi ini dicoba 3 2 6 8. Coba kalau kita kali saja ini 6 kali 8. Berapa ini? 6 kali 8. Ada 48 ya. Yang ini misalkan 3 kali 2. Di sini ada 6. Ada enggak hubungannya 48 sama 6? Oh, dibagi ya. Dibagi ini 48 bagi 6 itu hasilnya 8. Jadi dibagi. Coba yang kanan ini. Misalkan 36 kali 3 dibagi 1 kali 9. Ini habis, ini masih 3. 36 bagi 3 itu ada 12. Jadi ternyata ada isinya. Jawabannya adalah C. Jadi polanya sama. Oke ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa semuanya. Oke, soal yang terakhir. Ya, ini soal nomor terakhir. Ini ada 9. Ini ada 4 4 3 2. Ini ada 22 4 3. Oke, kita mulai dari misal 4 kali 4 atau 4 tambah 4 8 32 enggak mungkin ke sini 4 2 8 ini kalau dikali 12 atau kalau ditambah 7 kayaknya juga tidak mungkin. Kemudian misalkan ini saya tambah ya, ini dari sini dulu misalkan. Nih ya, ini dulu. 3 tambah 4. 3 tambah 4 ini kan 7. Ya, 7 kalau biar kecil saya kurangi saja lah. Misalkan 7 kurangi 4 adalah 3.
3 di sini ada 2, biar jadi 9, apa mungkin ini dipangkatkan ya? 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, coba kita cek yang ini. 4 tambah 3 ya, ada berapa tadi? 7 ya. Kalau di sini tadi dikurangi ya, 7 kurangi 2 berarti sama dengan 5. Bagaimana kalau di sini ada 2 ini dikuadratkan? Ternyata 25. Oke ya. Sekali lagi, jika memang ingin dapatkan soal-soal latihan seperti ini lagi, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar nanti ada informasi jika saya mengupload soal untuk berikutnya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah atau kurang, silahkan berikan masukan, kritik, saran di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.